We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sites of Nusantara. Oke, kita mulai dengan Pak Anton. Pak Anton, tenang aja Pak, santai ya Pak. Ini dianggap ngobrol aja. Ini sebelumnya saya ini mohon izin saya sambil ngerokok sama ngopi Pak Sutoyo. Ini sama pengalaman Mas Rian Danu itu juga pertama kali juga deg-degan. Tapi hasilnya sangat-sangat luar biasa. Nah, memang saya mempunyai bukan mimpi besar itu Pak. Saya mempunyai ide di mana kita selama ini ya mendengarkan orang yang itu saja. Mungkin nih Mas Wirya Chandra nanti bisa ngobrol untuk selanjutnya. Bahannya sama lah. Nah, sama seperti yang saya bicarakan ini. Nah, selama ini kita membicara di satu tempat, ya. Di satu tempat kita mendengarkan satu orang yang ceramah berkali-kali, which is untuk saya itu sangat membosankan, karena kebenaran tidak hanya di satu orang, tidak hanya di satu buku, tetapi di banyak manusia. Makanya ini mengapa kok mesti saya mengimbangin antara kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu, ya kita sharing lah. Teman-teman yang ada di sini kita sharing. Tentu saja teman-teman nanti yang baru masuk, baru ikut join Zoom pertama kali ini juga nanti kita bakal tanyain juga, mau nggak share pengalaman, which is pasti ada lah, pasti setiap manusia pasti ada pengalaman yang sangat-sangat menarik dan ya itu tidak melulu mendengarkan satu orang aja itu membosankan untuk saya. Komunikasi satu arah itu very boring, Pak. Makanya terima kasih sekali teman-teman yang mau sharing tentang pengalamannya. Yang awal-awal itu Mas Rian Danu itu, ya dari sana sampai sekarang saya rasa pengalamannya tidak ada yang mengecewakan, pasti sangat luar biasa, inspiring, dan itu yang perlu diangkat saya rasa. Karena selama ini kita terlalu dimasukin media terlalu negatif ya. Nah, coba kita lihat Indonesia atau Nusantara dari segi positif. Oke, Pak Anton, saya rasa ini introduction sudah menenangkan hati Anda, Pak. Oke, Pak Anton. Pak Anton ini Pak tinggal di mana, Pak? Saya sekarang itu tinggal di Semarang Coret, Pak, alias Meranggen. Jadi masuk di wilayah Kota Demak, Kota Wali, Pak. Dan kebetulan saya sebenarnya asli dari Solo. Oke, Pak Anton, langsung aja ya. Pertanyaan pertama, dari kecil Anda dibesarkan di agama Islam, ya. Nilai-nilai Islam apa yang berharga untuk kehidupan Anda, Pak? Silakan, Pak. Ini saya boleh ngomong apa adanya atau gimana, Pak? Takutnya nanti kalau sebelumnya saya juga minta maaf, mungkin
kalau nanti ada salah-salah kata di saya bukan karena maksud saya apa ya, maksud saya jelek atau gimana, tapi saya cuma sekedar untuk berbagi pengalaman pribadi saya. Jadi Nah, nanti kita edit kalau kita mau publikasi. oke. Kalau tadi pertanyaannya Pak Stoyo soal apa? Soal nilai-nilai positif, yang paling saya respect adalah soal hubungan dengan sesama manusia dalam ajarannya ya Pak ya. Jadi ketika ada tatanan kita harus saling tolong menolong, ada konsep berbagi rezeki yang direfleksikan dalam zakat, sodako dan segala macam. Sebenarnya kan itu konsep-konsep seperti itu kan di setiap ajaran atau di setiap peradaban pasti punya Pak ya. Itu yang paling berkesan buat saya sih soal itu Pak. Jadi soal hubungan antar manusia, itu yang saya rasakan. Saya pernah waktu saya riset S2 tentang Buddhism dan profesor saya mengajari saya tentang sedikit tentang Islam, dan kita perlu akui bahwa persaudaraan, brotherhood di Islam itu sangat-sangat luar biasa. Ya betul Pak. Karena tidak ada kasta, tidak ada tingkatan kasta, tidak ada tingkatan level ya. Ini yang lebih tinggi, ini yang lebih rendah. Itu saya rasa yang luar biasa di Islam. Oke, lalu katanya 10 tahun lalu Anda memutuskan untuk memperdalam agama leluhur. Agama apa itu, Pak? Jadi mungkin sebelum saya jawab, saya pengen kita sama-sama kosongkan pikiran dan kita dismantle, kita bongkar konsep tentang agama sendiri. Jadi jika Pak Toyo bertanya agama apa yang saya jalankan sekarang, kita harus balik lagi ke definisi agama Pak. Agama itu kan sebenarnya kan berasal dari bahasa Jawa kuno, bahasa Sanskrit ya. Agama. Jadi dari yang tidak teratur menjadi teratur. Nah, apa yang saya alami mungkin sebenarnya ini berawal dari, sebenarnya kalau mau dirunut dari kecil pun saya sudah banyak mempertanyakan terutama tentang konsep-konsep ketuhanan yang dulu saya diajarkan dari kecil ya Pak, baik dari keluarga atau dari sekolah. Ketika saya akhirnya bertambah dewasa dan mulai membuka pikiran, membuka hubungan dengan teman-teman, dengan orang-orang lain yang kebetulan saya nggak tahu, mungkin saya dibuka jalannya oleh semesta. Jadi saya mulai berpikir, saya orang Jawa, lahir di tanah Jawa, keturunan saya itu orang-orang Jawa. Jadi dan yang paling kelihatan adalah betapa banyaknya peninggalan-peninggalan budaya ya, dari candi, dari lontar-lontar yang semuanya itu mengajarkan tentang budi pekerti, tentang bersikap baik terhadap sesama manusia. Akhirnya saya mulai berpikir, saya mulai proses mencari Jawa itu sebenarnya apa sih? Awal-awal saya mulai mempertanyakan itu pasti seperti mayoritas orang-orang yang mempunyai agama biologis kalau saya boleh bilang, karena diturunkan kan Pak. Konsep tentang Tuhan, tentang pahala dosa, tentang surga neraka, itu ternyata setelah saya mempelajari dan
mulai berpikir bahwa ternyata di Jawa itu nggak ada konsep seperti itu. Jadi yang paling saya berkesan adalah konsep tentang ajaran Jawa ini adalah tan kena kinaya ngopo. Kita nggak bisa ini konsep tentang ketuhanan di persepsi ajaran Jawa bahwa Tuhan Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Batara, Valhalla, Allah, God, apapun namanya itu just a name. Tapi ketika orang Jawa sudah ternyata dari dulu banget sudah menyatakan bahwa Tuhan itu tan kena kinaya ngopo, yang artinya bahwa Tuhan itu nggak bisa disepertikan, Tuhan nggak bisa digambarkan, Tuhan nggak bisa dipersonifikasikan mau seperti punya punya tangan, punya dia posisi ada di mana, kita nggak tahu. Nah ini yang menarik saya, akhirnya saya mulai mempelajari apa sih sebenarnya ajaran Jawa itu. Yang paling berkesan adalah tentang konsep ketuhanan itu. Dan akhirnya ketika dalam proses itu ternyata bahwa ajaran-ajaran Jawa ini ternyata kalau saya pelajari dan saya amati dan saya lakukan lebih kepada bagaimana kita berlaku baik, bagaimana kita laku becik terhadap orang lain, terhadap tumbuhan, terhadap hewan, terhadap makhluk-makhluk lain yang ada di semesta ini. Mungkin konsepnya mungkin sebenarnya sama kayak Buddha ya Pak ya. Itu Pak Stoyo. Itu yang membuat saya titik awal saya bahwa bukan saya berarti bahwa tidak percaya Tuhan. Orang Jawa, ajaran Jawa dulu itu mungkin kalau kita referensi ke tulisnya Mas Damar Sasongko bahwa ajaran Jawa dalam ini adalah Jawa Dipa atau Kapitayan yang berprinsip bahwa Tuhan itu tan kena kinaya ngopo. Itu kan sebelum agama-agama atau kepercayaan dari luar tanah Jawa masuk, ternyata leluhur kita sudah seperti itu prinsip dan ajarannya. Berarti kan ya itu sesuatu yang sungguh mulia, Pak. Yang akhirnya orang-orang Jawa itu nggak akan berdebat tentang keberadaan Tuhan. Gitu Pak Toyo. Kalau kemarin kita dengar Bu Nusia katanya penanggalan Ismoyo sudah 8.000 tahun. Lalu bulan depan kita juga mengundang salah satu dosen yang ahli di dalam Sunda Wiwitan, orang Sunda. Oh, by the way, untuk bulan depan ada 2 Sunda Wiwitan. Dari mana Pak? Dari Cigugur atau dari Cipta Gelar Pak? Pak Auki yang lagi panas-panasnya ini. Panas-panasnya. Tanggal 5 Agustus. Nah, mereka juga mengatakan kalau orang Sunda penanggalan sudah lebih dari 2.000 tahun. Coba nanti kita tanyakan sama Pak dosen, Pak Ira namanya. Oke. Lah, tidak jadi agama yang Anda pelajari atau agama Jawa ya Jawa Dipa itu ya Pak ya? Betul Pak. Oke. Ajaran apa yang menginspirasi Anda dalam Jawa Dipa itu Pak? Jadi gini, mungkin kita untuk memulai kita harus seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa kita harus bongkar pola pikir kita tentang agama, bahwa agama harus mempunyai Tuhan tertentu, harus mempunyai kitab tertentu, harus punya penyampai ajaran tertentu. Nah, ketika
kita mengobrolkan tentang ajaran Jawa, dalam hal ini mungkin bisa diomongkan Jawa Dipa, ajaran yang asli, dibilang murni di tanah Jawa ketika bahkan sebelum Hindu dan Buddha masuk. Yang paling menarik buat saya bahwa ajaran tersebut selain tentang laku becik, jadi apapun kita mau ndaki-ndaki gimana kita nyembah atau mengagungkan Tuhan, tapi ketika kita tidak berlaku baik terhadap sesama, dengan teman kita malah mencela gitu kan, kayak barusan sebenarnya ini mungkin sedikit bocoran Pak. Jadi sebelum saya mulai ini ada WA masuk ke saya seseorang gitu. Lihat status WhatsApp saya itu, lihat status WhatsApp saya yang di Zoom ini, kembali ke ajaran luhur. Dia begitu runutnya itu, omongan dia itu mungkin ketika saya SD sampai saya kuliah mungkin itu sama, dan itu membuat saya bosan terus terang. Jadi akhirnya ya itu tadi, ketika saya sudah bosan dengan sesuatu yang oke lah secara ajaran baik, tapi ketika dalam realita kita banyak lihat realita yang ada di, nggak usah jauh-jauh di Indonesia saja, kita terakhir soal Sunda Wiwitan Cigugur yang dipersekusi seperti itu. Ada teman-teman di Mangir, Bantul tahun kemarin ketika kumpul bersama berdoa untuk leluhur dihalang-halangi. Teman-teman Ahmadiyah yang seperti itu dipersekusi dan diusir. Nah, ini saya kembali berpikir, kalau dikatakan bahwa yang salah adalah oknum, kok oknumnya banyak banget. Maaf ini, saya ngomong bela-belaan. Jadi ada sesuatu yang salah, prinsip itu ada yang salah. Apa sih sebenarnya yang membuat kita akhirnya sebagai manusia yang posisinya sama sebenarnya ada di semesta ini, kenapa kita bisa berlaku seperti itu atas nama ajaran atau atas nama aliran atau apapun. Nah, yaitu Pak Toyo, ketika nilai-nilai sebenarnya banyak banget pitutur Jawa yang ini kalau kita mau serius mempelajari, mendalami, mencari, ini banyak banget. Jadi terutama soal tulisan-tulisan sastra mulai era-era Majapahit sampai Jawa Baru, kemudian di setiap aliran-aliran kepercayaan yang mengaku masih memegang teguh ajaran Jawa, mereka punya pitutur-pitutur. Ini sebenarnya jika kita sebarkan penekanan di ajaran Jawa ini, kita harus laku becik, ya kan? Kita harus bersikap laku baik terhadap sesama orang, terhadap tanaman, semesta, binatang, makhluk-makhluk lain yang ada di semesta ini. Kemudian kita harus sinkron antara apa yang dipikir, ucap, dan tindakan. Dan ini contoh-contoh pitutur kayak gini kan sebenarnya yang sangat kita perlukan untuk zaman seperti sekarang ini, ketika manusia itu sudah dihadapkan pada sebuah kehidupan yang materialis. Jadi semua diukur dengan kuantitas, diukur dengan kamu siapa, kamu punya apa, dan kamu ikut organisasi ya apa, atau ikut ajaran apa. Nah, sebenarnya kan banyak sekali ya kalau kita mau menggali, mau mempelajari
nilai-nilai atau ajaran-ajaran di Jawa sendiri ya Pak ya. Itu yang bisa saya omongkan Pak. Nah Mas, apakah ada kitabnya Mas? Nah ini menarik Pak soal kitab. Jadi